Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia ini di rumah Allah Subhanahu wa taala di Masjid Nurul Ikhlas. Kita sama-sama alhamdulillah telah menunaikan salat Isya kita secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima daripada segala ibadah yang kita kerjakan. Kemudian salawat dan tahmid salam tak bosan-bosannya kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan di hari kiamat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pada malam yang ke-12 ini, sebagaimana disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-fadilatus salatu tarawih wa fil lail tsani asyar. Siapa yang salat tarawih pada malam yang ke-12 Allah memberikan pahala. Jaa yaumil qiyamati qal barakahati. Nanti di hari kiamat wajahnya berseri-seri, bercahaya bagaikan bulan purnama insyaallah. Mudah-mudahan insyaallah salat tarawih yang kita kerjakan nanti secara khusyuk wal wudu, konsentrasi dan tertib, dan kita dapatkan pahala sebagaimana disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada malam yang mulia ini sebagaimana dipercayakan oleh Persatuan Mubalik Kota Batam, tema kultum kita yakni berbuat baik terhadap tetangga. Manusia adalah makhluk sosial. Karenanya manusia tidak bisa hidup sendiri selain membutuhkan daripada orang lain, sebagaimana yang dialami oleh Nabi yang pertama, Nabi Adam alaihissalam. Orang lain di luar keluarga adalah tetangga. Ia merupakan bagian dari struktur masyarakat. Nabi Adam alaihissalam hidup berbahagia, senang ketika ada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala manusia yang bisa mendampingi hidupnya, yakni Siti Hawa. Begitu juga kita sebagai makhluk sosial, sebagai hamba Allah, umat Rasulullah, umat akhir zaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diingatkan oleh malaikat Jibril alaihissalam untuk bagaimana sampaikan kepada kaummu, pada umatmu, para sahabat-sahabat, untuk bagaimana berbuat kepada tetangganya. Jangan jahat kepada tetangga, karena bagaimanapun ibadah yang kita kerjakan, solat 5 waktu, tetapi kalau kita masih jahat dengan tetangga kita, maka itu pun sia-sia jadinya. Karena hubungan Allah baik, tetapi sesama kita manusia tidak baik jadinya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah An-Nisa ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari zil qurba wal jari zil junubi was sabil jambi wanis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Dan sembahlah Allah, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Sidang jamaah salat tarawih Masjid Nurul Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pahami lebih lanjut tentang tetangga, siapakah tetangga kita? Secara etimologi, tetangga adalah siapa saja yang rumahnya berdekatan dengan kita, maka itulah tetangga kita.
Menurut Imam Syafi'i, tetangga adalah siapa saja yang badannya dekat dengan yang lain. Itulah tetangga. Dan menurut Al-Uzai dan Hasan, bahwa seseorang disebut tetangga selama ia masih ada jarak 40 rumah dari rumah kita, baik dari depan, belakang maupun samping, maka itu termasuk tetangga. Dan menurut sahabat Ali bin Abi Thalib, siapa yang mendengar panggilan kita, itulah tetangga kita. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kita suatu pedoman agar bagaimana bertetangga dengan Islam yang disyariatkan. Yang pertama adalah kita tidak boleh ngebuli. Sebagaimana muslim tentunya selalu bagaimana berusaha untuk berbuat baik kepada siapapun, termasuk kepada tetangga kita. Namun terkadang boleh jadi sikap atau perbuatan kita menurut kita itu sudah baik, namun belum tentu dipandang oleh tetangga kita itu baik. Terkadang menyebabkan tetangga bersikap yang tidak mengenakan hati, atau dalam istilah lain ngebuli. Orang yang mengebuli tetangganya dianggap orang yang tidak beriman. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'azil jara. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan menyakiti tetangganya. Ini hal yang pertama yang harus kita amalkan ketika kita bertetangga. Kemudian hal yang kedua, bagaimana kita berusaha menghargai pemberian. Tidak semua tetangga kita orang berada, satu agama, satu adab atau lainnya, sementara mereka ingin berbuat baik kepada kita. Misalnya, maka jika di antara mereka ada yang berusaha bagaimana dia memberikan sebagian yang mereka miliki sebagai bentuk kebaikan, dan boleh jadi barang atau sesuatu tersebut tidak disukai, ya, maka kita tidak boleh menghina atau meremehkannya. Kita harus menghargai. Ini jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita amalkan agar kita bertetangga menjadi rukun. Hal yang ketiga adalah berusaha memuliakan, apalagi sesama muslim, ikramul muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri adalah orang yang sangat menjunjung tinggi daripada keharmonisan. Tidak pernah menyakiti, bahkan menghina, menyakiti. Tidak pernah, apalagi mengejek-ejek, ya, daripada tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakrim jara wa man kana yu'minu billahi wal yawmil falyakrihu tuifa. Siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah bagaimana dia memuliakan tetangganya. Ya. Kita meninggal esok hari, ada saudara kandung kita, dia jauh di sana, maka yang pertama menolong kita adalah pasti tetangga kita. Maka kita harus bagaimana berbuat baiklah kepada tetangga kita, walaupun dia beda agama, tetap kita harus berbuat baik dengannya. Hal yang keempat, bagaimana kita berbagi makanan. Berbagi makanan, jika punya makanan yang banyak atau bisa dibuat, maka kita berbagilah. Rezeki itu bukan untuk kita saja, ini titipan Allah. Indahnya berbagi, indahnya berberkah. Maka pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Abu Dzar, ya Aba Dzar, idza asbaha farqa wa qasir ma'aha wa ta'aha jiranaka. Wahai Abu Dzar, apabila kamu memasak sayur, daging kuahnya itu, maka perbanyaklah airnya dan berilah tetanggamu. Hal yang terakhir, yang kelima, tetangga sebagai keluarga kita punya ahli waris. Ada hak waris untuk dia. Maka dari itu, itulah sebabnya bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika disampaikan oleh malaikat Jibril kepadanya berbaik kepada tetangga, karena di situ memang ada hak warisan sebagaimana keluarga yang memiliki hubungan darah. Hal ini merupakan sikap hormat kita, kedekatan kita yang ditunjuk oleh umat Islam kepada tetangganya. Anak Aisyah radhiyallahu anhuma, dari Aisyah radhiyallahu anhuma
Dan Nabi SAW bersabda, kala maza yusibi Jibril bil jari hatta tana'ahu annahu sayurahu. Rawahul Bukhari. Bersabda beliau, jika datang nanti malaikat Jibril terus mewasiatkan tentang perihal tetangga hingga aku menyangka bahwa tetangga itu akan menjadi ahli waris. Inilah hal terpenting dari malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah bahwa di dalam kita bertetangga pun memang ada hak waris kepadanya, karena daripada kebajikan daripada tetangga kita. Sidang jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih banyak sebenarnya yang perlu kita sampaikan, namun waktu juga yang masa kita. Insyaallah dalam pertemuan yang lain kita sambung. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, yang benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam hadayan wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum